segera muncul. Emosi tidak diberi uang lebaran oleh ibunya, seorang pria nekat membakar rumahnya sendiri. Warga yang mengetahui aksi tersebut geram dan menghajar pelaku hingga babak belur. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Kolonel M. Nurdin Lubis, Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara terbakar. Api tak sempat merembet ke bangunan lain di sekitar karena petugas pemadam segera datang. Usai api berhasil dipadamkan, ratusan warga langsung mengejar salah seorang penghuni rumah yang diduga menjadi pelaku pembakaran. Pelaku babak belur dihajar warga karena nekat membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan ibunya. Pelaku diduga mengamuk lantaran tak diberi uang lebaran. Korban jiwa tidak ada. Nah, untuk kerugian Bang, apakah sudah bisa ditaksir? Kerugian sementara bisa kita taksir sekitar 100 jutaan karena satu rumah terbakar. Pelaku diamankan polisi dari amukan warga dan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang pria di Bali nekat membunuh pria tetangga rumah kosannya karena selingkuh dengan istrinya. Korban tewas setelah mendapat luka pada dada dan perut. Pembunuhan terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Desa Bedulu, Gianyar, Bali. Korban Agus Susanto asal Boyolali ditemukan tewas di halaman rumah kos dengan luka tusuk senjata tajam. Korban dibunuh oleh tetangga rumah kosnya sendiri, seorang pria berinisial MR, yang nekat menghabisi korban karena kesal. Korban diduga menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Peristiwa bermula saat tersangka bersama istrinya pulang kampung ke Lumajang. Saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, tersangka tanpa sengaja membaca sebuah postingan di media sosial. Ada isyarat hubungan spesial antara istrinya dan seorang pria di Bali. Terbawa emosi, tersangka langsung kembali ke Bali menemui korban di rumah kos. Di lokasi, tersangka sempat menanyakan hubungan korban dengan istrinya sebelum akhirnya menusuk korban hingga tewas menggunakan pisau dapur. Setelah memastikan korban tewas, tersangka menemui temannya untuk diantar ke Polsek Belah Batu. Yang dibawa dari Lumajang yang merupakan pisau diambil dari rumahnya yang di Lumajang. Pisau istrinya di dapur diambil dan dimasukin ke tas, dibawa menuju Bali. Karena menurut pelaku memang dendam dan ingin membalaskan sakit hati yang bersangkutan, karena yang bersangkutan merasa kehormatan keluarganya sudah diinjak-injak dengan cara melindungi atau mungkin menjalin hubungan dengan istrinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Emosi lantaran tidak terima diputus cinta, seorang duda di Kabupaten Lampung Timur, Lampung nekat menganiaya wanita pujaan hatinya. Meski sempat kabur, namun polisi berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku. Dua tadi balik. Balik nopo. Nasiruddin diamankan warga usai nekat menganiaya kekasihnya menggunakan senjata tajam hingga korban luka parah di tangan. Meski sempat diamankan warga setempat, namun duda anak dua warga Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tersebut berhasil kabur. Berapa lama? 1 minggu. Siapa yang ngantar kamu sini? Sendiri, Pak. Sendiri? Iya. Kamu tahu nggak kenapa? Persembunyian residivis kasus narkotika yang baru 2 tahun bebas dari penjara itu berhasil diketahui oleh petugas dan menangkapnya. Penganiayaan dipicu pelaku yang tak terima hubungannya diakhiri secara sepihak oleh wanita pujaan hatinya tersebut. Motifnya karena sakit hati setelah 22 tahun berhubungan, memutuskan secara sepihak.
Setelah terjadi penganiayaan tersebut, pelaku diamankan oleh warga. Kemudian pelaku meminta diantar ke klinik dikarenakan matanya berdarah. Ya. Di perjalanan pelaku minta berhenti dengan alasan untuk membeli rokok. Setelah itu pelaku melarikan diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Tim pengamanan protokoler Kapolri mendatangi kantor media dan meminta maaf atas dugaan pemukulan kepada wartawan. Pemukulan diduga dilakukan oleh Oknum Ajudan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Tim pengamanan protokoler Kapolri Ibda Endri Purwaseva, oknum yang diduga memukul wartawan, mendatangi kantor Berita Antara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangannya untuk meminta maaf secara langsung atas insiden pemukulan ini. Permohonan maaf disampaikan usai pertemuan yang juga dihadiri Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi, pewarta foto Antara Magna Zaizar yang diduga menjadi korban pemukulan. Atas insiden ini, Polri berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti melanggar prosedur pengamanan dan pengawalan. Jadi kami dari tim pengaman protokoler banyak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di Stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga ke depannya atas kejadian ini kita menjadi profesional. Kami dari Polda Jawa Tengah mewakili institusi Polri menyesalkan atas insiden ini yang seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa dihindari. Dan memang saat itu situasinya sangat ramai, crowded, dan SOP yang dilakukan oleh tim pengamanan protokoler ini semestinya tidak perlu dilakukan oleh Mas Endri, ini tidak perlu secara emosional dan secara fisik dan verbal yang dilakukan terhadap Mas Magna. Kita dari kepolisian akan menyelidiki insiden ini dan apabila ditemukan pelanggaran, kami tidak akan memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan. Sebelumnya, seorang pengawal pribadi Kapolri diduga melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tengah bertugas meliput kunjungan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang. Pewarta foto Antara menjadi korban pemukulan, sementara jurnalis lain mendapat intimidasi. Suasana hangat berubah mencekam usai tim pengamanan Kapolri diduga melakukan intimidasi terhadap seorang jurnalis yang melakukan peliputan kegiatan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang, Sabtu petang lalu. Saat itu Kapolri tengah menyapa penumpang difabel yang duduk di kursi roda. Namun tanpa sebab yang jelas, seorang petugas tim pengamanan Kapolri justru melakukan intimidasi kepada jurnalis dengan tiba-tiba mendorong para jurnalis secara kasar agar menjauh dari Kapolri. Tim pengamanan Kapolri tersebut juga berkata kasar dengan mengatakan, "Kalian pers saya tempeleng satu-satu." Atas kejadian tersebut, perwakilan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang menuntut pelaku kekerasan untuk meminta maaf serta mendesak Kapolri memberi sanksi tegas kepada oknum yang mencederai kebebasan pers. PFI dan PWI Jawa Tengah juga mendorong para korban kekerasan untuk melapor ke Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga pelaku pengoplosan gas subsidi 3 kg kritis usai terjadi ledakan di sebuah bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat ledakan dahsyat, satu orang yang diduga pelaku pengoplosan gas bernama Si Hombing mengalami luka bakar serius.
Kondisi pelaku yang kritis langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Menurut polisi, kawasan Kirap, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor memang kerap dijadikan tempat pengoplosan gas yang sangat terstruktur. Pelaku diketahui melakukan pengoplosan gas subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg di setiap bangunan rumah berskala kecil. Kemarin setelah kami bersihkan, sterilkan, yang pertama kami temukan kurang lebih sekitar 130 buah melon atau gas bersubsidi 3 kilo, kemudian 26 tabung gas 12 kilo, 10 alat suntik, 1 timbangan elektrik. Kemudian kita temukan juga bahwa listrik yang digunakan adalah listrik suntikan atau mereka mencuri dari PLN. Sebuah mobil travel yang mengangkut 18 penumpang terjun ke sungai di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan, 4 penumpang terluka dan 1 balita berusia 6 bulan hanyut ke sungai. Inilah video amatir detik-detik evakuasi mobil travel yang terjun ke dalam sungai sedalam lebih dari 10 meter di Desa Aek Nabara, Kecamatan Aek Nabara, Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Dalam kecelakaan, mobil travel mengangkut 18 penumpang yang berangkat dari Padang Sedempuan, Sumatera Utara menuju Pekanbaru, Riau. Menurut salah satu korban yang merupakan penumpang travel, sejak awal berangkat, sopir melaju dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan berawal saat mobil berusaha menyalip mobil yang ada di depannya. Namun tiba-tiba datang mobil dari arah berlawanan. Sopir pun banting setir hingga terjun ke sungai. Akibat kecelakaan tersebut, 4 penumpang mengalami luka-luka dan 1 balita berusia 6 bulan hanyut ke sungai. Di Dempuan pun memang supirnya udah ugal-ugalan, Bang. Pas sampai di sini, anakku itu masih kami pegang karena dia lagi bukan. Mobil ini dia mau nyerempet mobil lain, mau nyelip, tapi ada lawan gitu. Habis itu dia hilang kendali, terjun mobilnya itu, Bang. Terjun, namanya kami terjun ke nungki kayak gitu ya jatuh semua kami, Bang. Tambah lagi yang di belakang laki-laki semua nunjangin kami, mijak-mijak kami di bawah itu. Kami tak sadar lagi anak, itu udah nggak tahu kemana. Pengemudi hilang kendali pada waktu itu tekongan. Nah, jadi begitu hilang kendali langsung menabrak daripada pagar jembatan dan langsung terjun ke sungai. Numpang daripada mobil penumpang tersebut berjumlah sekitar 18 orang. Hingga kini tim gabungan BPBD, TNI Polri serta warga sekitar masih mencari korban balita yang hanyut di sungai. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Di media sosial, seorang remaja berusia 15 tahun dianiaya oleh warga Desa Norbal, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya usai jeda dilapor polisi.